Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang analisa putusan kami. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Adiaksa Muhammad Ilham, Abidah Ardelia Tami, Denisa Jasmine, Adinda Nuriska, dan Abang Yasir Muhammad Zain. Latar belakang. Naturalisasi adalah satu cara untuk memperoleh kewarganegaraan. Kewarganegaraan di negara maju memiliki daya tarik tersendiri bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Penelitian ini mempunyai maksud dan tujuan yakini untuk mengetahui pengaturan terkait dengan perbuatan merubah identitas atau jati diri tanpa proses naturalisasi di Indonesia. Dan penelitian ini mempunyai kegunaan penelitian yakini bagi penelitian yang akan datang dapat dipakai menjadi referensi ataupun acuan dalam melaksanakan penelitian dengan tema yang sama. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, serta pendekatan kasus. Prosedur naturalisasi dapat dilalui dengan dua cara, yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi khusus. Hasil penelitian. Para pihak. Yang pertama, para pihaknya itu ada penggugat, yaitu Frans Tomalueng, umur 52 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat ada di BTN Paso Indah, Blok 6, nomor 14, Negeri Lama, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Tergugat satu atas nama Esterina Laberina Tomalueng, umur 59 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat di Sisinga Mangaraja, RT 16 RW 04, Desa Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Dan tergugat dua atas nama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon yang beralamat di Jalan Rijali, Belakang Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Yang terakhir, ada tergugat tiga yaitu kantor Kecamatan Baguala, Kota Ambon yang beralamat di Jalan Laksdia Witimena, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Deskripsi duduk perkara. Yang pertama, penggugat yaitu Frans Tomalueng merupakan anak sah lahir dari almarhum Edward Tomalueng dengan Elsina Mual. Almarhum Edward Tomalueng dengan Elsina Mual adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 7 anak, yang dimana salah satunya yaitu tergugat satu dan penggugat. Seiring berjalannya waktu, tergugat satu menjalani pernikahan dengan Jacob Abraham Mual yang dimana dari awal sudah menjadi warga negara asing, yakni Belanda, dan telah melangsungkan perkawinannya di kantor catatan sipil Kota Ambon sesuai dengan kutipan akta perkawinan, dan selama perkawinan berjalan, mereka dikaruniai anak yang bernama Frans Marten Mual yang dimana lahir dan besar di Belanda sebagai warga negara asing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Abang Yasir. Deskripsi duduk perkara. Pada sekitar tahun 1980, tergugat satu datang ke Indonesia beserta anak dan suaminya. Tinggal di Mardika, Kota Ambon, dan berlibur selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, tergugat satu dan suaminya memutuskan untuk pulang kembali ke Belanda dan menitipkan anaknya turut tergugat untuk diasuh oleh almarhum Edward Tomalueng. Dan 1 tahun kemudian, turut tergugat dengan Edward Tomalueng memutuskan untuk pindah dari Mardika, Kota Ambon ke Desa Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Pada saat tahun 1900, tanpa sepengetahuan penggugat, almarhum Edward Tomalueng bersama tergugat satu yakni ibu dan turut tergugat secara melawan hukum membuat akte kelahiran dengan pemalsuan jati diri anak dari tergugat satu yang disebut sebagai turut tergugat yang dimana dibantu dengan tergugat dua. Dan tergugat tiga yakni kantor catatan sipil dan petugas dari kantor catatan sipil. Selanjutnya ada pokok gugatan dan dasar gugatan. Hal yang menjadi pokok gugatan adalah bahwa tergugat satu, tergugat dua, dan tergugat tiga telah melakukan
perbuatan manipulasi jati diri yang bertentangan dengan hukum tanpa melalui suatu proses naturalisasi kewarganegaraan sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 yang dimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Hal yang menjadi dasar gugatan adalah bahwasannya tergugat satu telah melanggar dan melawan hukum dengan cara pemalsuan jati diri anaknya sendiri, yaitu turut tergugat yang dimana perbuatan hal melawan hukum ini dibantu oleh petugas kantor catatan sipil di mana juga menjadi tergugat 2 dan tergugat 3. Selanjutnya, hal yang diminta penggugat, yang pertama ada mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua ada menyatakan turut tergugat adalah anak kandung dari tergugat 1 dengan Jacob Abraham Mual. Yang ketiga menyatakan pengangkatan turut tergugat sebagai anak dari almarhum Edward Thomas Weng dengan Elsina Mual tidak melalui prosedur hukum adalah tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum. Yang terakhir menyatakan pemakaian nama dan marga oleh turut tergugat adalah tidak sah. Hal yang diminta penggugat, yang pertama menyatakan turut tergugat tidak berhak menggunakan marga Thomas Weng. Yang kedua, menetapkan identitas, yaitu nama, keturunan, dan lain-lain. Dari turut tergugat adalah anak dari tergugat 1 dengan Jacob Abraham Mual adalah Franz Mual warga negara asing. Yang terakhir, menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Selanjutnya ada pertimbangan dari majelis hakim dan putusan hakim. Nah, putusan Pengadilan Negeri Ambon dengan nomor putusan 182 PDTG 2011 PNAP menurut putusan Pengadilan Negeri Ambon dengan nomor putusan 182 PDTG 2011 PNAP, adapun majelis hakim mengadili. Yang pertama mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Yang kedua menyatakan almarhum Edward Thomas Weng bersama tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 telah melakukan perbuatan merubah identitas atau jati diri dalam kurung nama, keturunan, dan lain-lain kepada turut tergugat tanpa melalui proses naturalisasi kewarganegaraan sesuai Undang-Undang Kewarganegaraan adalah perbuatan melawan hukum dan harus dibatalkan. Selanjutnya menetapkan identitas dalam kurung nama, keturunan, dan lain-lain dari turut tergugat adalah anak dari tergugat 1 dengan Jacob Abraham Mual adalah Franz Martin Mual warga negara asing. Yang terakhir menolak gugatan penggugat untuk selebihnya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membacakan mengenai putusan Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon nomor 12 garing PDT garing 2013 garing PT MAL. Menimbang bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon nomor 12 garing PDT garing 2013 garing PT MAL, yakni pertama menerima permohonan banding dari turut tergugat pembanding, kedua, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 Desember 2012 nomor 182 garing PDT G garing 2011 garing PN AB yang dimohonkan banding. Yang ketiga, menghukum turut tergugat atau pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkatan peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000. Berikutnya putusan Mahkamah Agung nomor 2467 huruf K garing PDT garing 2013. Menimbang bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2467 K garing PDT garing 2013, yakni menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Franz Thomas Weng dan menghukum pemohon kasasi atau turut tergugat atau pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000. Kedua, berdasarkan pasal 71 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, memori peninjauan kembali harus diajukan bersamaan dengan pengajuan pemohonan peninjauan kembali. Dengan demikian, pemohonan peninjauan kembali tidak memenuhi pasal A, quo, sehingga permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali, yakni Franz Thomas Weng, tidak dapat diterima.
Yang ketiga, oleh karena itu pemohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjau kembali dinyatakan tidak dapat diterima. Maka pemohonan peninjauan kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini. Berikut adalah analisis dan diskusi. Ketentuan hukum perdata internasional merupakan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum jika hubungan-hubungan atau peristiwa antara warga negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik pertalian dengan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara yang berbeda dalam lingkungan kuasa, tempat pribadi, dan soal-soal. Fungsi hukum perdata internasional hanya sebagai petunjuk dalam menentukan hukum mana yang harus diperlakukan. Hukum perdata internasional tidak memberikan pemecahan pada persoalan hukum sampai pada materi. Hukum perdata internasional hanya menunjukkan pada hakim hukum manakah yang harus dipakai, hukum manakah yang harus dipergunakan. Dan ini perdata internasional dapat ditinjau dari dua faktor. Berikut adalah titik pertalian primer. Terdapat titik pertalian primer berupa kewarganegaraan, di mana tergugat satu yaitu Esterlina Leberina Tumalueng, yakni warga negara Indonesia, maka berlaku padanya hukum Indonesia. Yang kedua, Jacob Abraham Wall adalah warga negara Belanda, maka berlaku padanya hukum Belanda. Dan yang kedua, terdapat titik pertalian primer berupa tempat kediaman, di mana Jacob adalah warga negara Belanda. Untuk menikah di Indonesia, di mana hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Indonesia. Lalu Jacob adalah warga negara Belanda, maka berlaku padanya hukum Belanda. Yang ketiga, terdapat titik pertalian primer berupa domisili, di mana Frans adalah warga negara Belanda yang berlaku hukum Belanda. Lalu ia bertempat tinggal di Ambon yang berlaku pada tempat tinggalnya adalah hukum Indonesia. Lalu maka terdapat lebih dari satu hukum, di mana subjek hukum berbeda dengan tempat ia berkediaman. Berikut adalah titik pertalian primer, yakni kewarganegaraan. Dalam hal ini terdapat titik pertalian primer hukum perdata internasional karena tergugat satu, yaitu Esterlina Leberina Tumalueng yang menikah dengan Jacob Abraham Wall yang berkewarganegaraan Belanda atau WNA. Hal ini melahirkan ikatan hukum perdata internasional karena dalam perkawinan ini terdapat lebih dari satu hukum yang terlibat, yaitu hukum Indonesia dengan hukum Belanda. Lalu terdapat titik pertalian primer berupa tempat kediaman, di mana terdapat titik pertalian primer berupa tempat kediaman, bahwasannya Jacob Abraham Wall adalah warga negara asal Belanda yang menikah dengan penggugat satu, yaitu Esterlina Leberina Tumalueng, yang berkeluarga negara Indonesia. Maka dalam hal ini terdapat hukum perdata internasional karena terdapat lebih dari satu hukum yang berlaku, di mana perbedaan hukum ini timbul karena kewarganegaraan Jacob berbeda dengan hukum di mana Jacob bertempat kediaman saat melakukan perbuatan hukum, yaitu perkawinan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya domisili. Pemaparan TPS domisili ini berupa Jacob dan Frans Martin Mual adalah warga negara Belanda, maka berlaku padanya hukum Belanda. Lalu Jacob dan Frans Martin Mual sempat tinggal di Mardika, Kota Ambon, dan berlibur selama 3 bulan. Dalam hal ini telah berlaku HPI karena melibatkan lebih dari satu hukum, yakni hukum Indonesia dan Belanda. Perbedaan hukum ini lahir karena hukum bagi subjek berbeda dengan hukum di tempat subjek bertempat tinggal. Lalu Frans Martin Mual yang pada saat itu masih berkewarganegaraan Belanda dititipkan oleh almarhum Edward Tumalueng yang bertempat tinggal di Ambon sehingga terdapat TPP domisili. Karena Frans warga negara Belanda yang berlaku hukum Belanda bertempat tinggal di Ambon yang berlaku hukum Indonesia. Lalu, maka terdapat lebih dari satu hukum di mana subjek hukum berbeda dengan tempat ia berkediaman. Selanjutnya, asas-asas hukum perdata internasional. Menurut Mukhtar Kusumaja, asas dalam hukum perdata internasional termasuk dalam kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas-batas negara-negara. Dalam pemaparannya, asas-asas yang ada di dalam HPI sangatlah penting untuk dapat menarik satu kesimpulan, apakah dari suatu kasus tersebut terdapat HPI di dalamnya, pada kasus dalam putusan ini terdapat asas yang menyertainya. Selanjutnya, asas-asas hukum perdata internasional. Asas lex loci actus.
Pada hakikatnya, asas ini berlaku untuk hukum yang berlaku bagi kontrak, di mana menjelaskan bahwa hukum yang berlaku pada tempat pembuatan suatu kontrak, yaitu tempat dilakukannya tindakan yang diperlukan untuk terbentuknya kesepakatan. Di mana dalam kasus ini terdapat asas lex loquiatus, di mana antara tergugat satu, Esterlinat Leberina Tomalueng yang berkewarganegaraan Indonesia, menikah dengan Jacob Abraham Mual yang berkewarganegaraan Belanda. Dan pernikahan tersebut dilangsungkan di kantor Kecatatan Sipil Kota Ambon. Asas lex loquiatus dapat dibuktikan dengan adanya suatu perbuatan hukum, yakni ialah ikatan perkawinan, dan dalam hal ini pula terdapat titik pertalian sekunder, yang ini tempat perbuatan hukum dilangsungkan, di mana hukum yang berlaku pada perkawinan antara keduanya adalah hukum Indonesia, karena perbuatan hukum perkawinan dilakukan di Indonesia. Selanjutnya, asas-asas hukum perdata internasional, asas lex loci celebrationis, di mana dalam hakikatnya asas ini ialah hukum yang berlaku bagi suatu tempat perbuatan hukum ditentukan berdasarkan hukum di mana perbuatan hukum tersebut dilangsungkan. Di mana dalam kasus ini asas lex loci celebrationis dapat dilihat di mana antara tergugat satu, Esterina Leberina Tomalueng yang berkewarganegaraan Indonesia menikah dengan Jacob Abraham Mual yang berkewarganegaraan Belanda melangsungkan suatu perbuatan hukum, yakni pernikahan yang diselenggarakan di kantor catatan sipil Kota Ambon, sehingga hukum yang berlaku di suatu perbuatan hukum itu ditentukan berdasarkan hukum di mana perbuatan hukum itu perkawinan dilangsungkan. Next. Doktrin hukum perdata internasional. Dalam teori dan praktek HPI berkembang beberapa doktrin atau asas yang dapat digunakan untuk menentukan status badan hukum, yaitu asas domisili. Asas domisili ini yang umum diartikan sebagai permanent home, tempat hidup seorang secara permanen. Berdasarkan asas domisili, status personal seseorang ditentukan berdasarkan hukum tempat kediaman permanen orang itu. Konsep domisili ini pada dasarnya dapat dibedakan ke dalam 3 pengertian, yaitu domicile of origin, yaitu tempat kediaman permanen seseorang karena kelahiran orang itu di tempat tertentu. Jadi Frans Martin hanya tinggal di Belanda selama 3 bulan dan semenjak dititipkan kepada almarhum Edward Tomalueng bertempat tinggal di Ambon dan mulailah berlakunya hukum Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adi Aksa Muhammad Ilham. Doktrin hukum perdata internasional asas domisili. Yang selanjutnya adalah domisili of independence, yaitu tempat kediaman permanen seseorang karena tergantung pada orang lain. Misalnya, anak-anak di bawah umur mengikuti domisili orang tuanya atau istri mengikuti domisili suaminya. Dalam kasus tersebut, Frans selaku anak dari Jacob berwarga negara Belanda karena mengikuti kewarganegaraan ayahnya, itu Jacob. Selanjutnya ada domisili of choice, yaitu tempat kediaman permanen yang dipilih orang itu atas dasar kemauan bebasnya. Pada dasarnya setiap anak belum bisa memilih warga negara hingga 3 tahun setelah umur 18 tahun atau sudah menikah, maka Frans Martin pada saat itu belum bisa memilih kewarganegaraan. Selanjutnya, teori hukum perdata internasional. Berdasarkan teori statua, kasus ini dapat dikategorikan sebagai statua personalia dikarenakan statuta personalia merupakan statua yang berkenaan dengan kedudukan hukum atau status personal orang, itu subjek hukum, untuk permasalahan hukum yang berkenaan dengan pribadi dan keluarga. Selanjutnya, analisa tambahan. Pada dasarnya ketiga putusan yang kami angkat memiliki persamaan dalam pokok permasalahan, itu tidak secara sah mengganti nama warga negara asing jadi nama yang mempunyai marga di Indonesia. Selanjutnya, kesimpulannya adalah dalam tingkat pengadilan negeri, seharusnya jika ingin dikabulkan gugatan sepenuhnya, penggugat harus mempertimbangkan dalil-dalil yang dimana kemungkinan bisa membuat majelis hakim mempertimbangkan ulang gugatannya dikarenakan adanya kekurangan hukum dan kekurangan dasar hukum. Karena dalam kasus ini, majelis hakim tidak menerima semua gugatan karena adanya dalil-dalil yang tidak sah menurut hukum yang dimungkinkan karena dalilnya tidak berdasarkan dasar hukum. Yakni bisa saja dalil gugatan ada yang bertentangan dengan
bertentangan dan hak atas objek yang masih diambang-ambang ketidakjelasan. Bahwasanya dalam tingkat pengadilan negeri, ini yang menjadi pokok perkaranya, yakni tergugat satu hanya tidak ada meminta izin kepada suaminya sendiri, yaitu Jacob Abraham Mual, dan juga menggugat untuk mengganti nama turut tergugat. Hal ini sudah melanggar Undang-Undang Kewarganegaraan dan prosedur untuk mengganti nama anak kandung. Selanjutnya, anak dari penggugat satu bisa menggunakan asas kewarganegaraan sesuai dia berkewarganegaraan, tapi anak tersebut harus balik ke warga negaranya dan asas domisili sesuai dengan di mana dia bertempat tinggal karena anak tersebut hanya di Indonesia untuk waktu 3 bulan. Masih mengikuti Undang-Undang 12 tahun 2006 mengenai asas ius soli, yaitu kewarganegaraan menurut di mana orang tersebut lahir. Jadi anak dari tergugat satu masih berkewarganegaraan Belanda. Bahwa pemohon dari Frans Tomalueng yang berdasarkan amar putusan tersebut bahwa permohonan itu tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal, yaitu karena memori PK harus diajukan bersama-sama dengan pengajukan permohonan PK. Selanjutnya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebih yang mohon dimaklumkan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih.